Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kakak-kakak kelas 4. Nah, mata pelajaran kedua masih tematik 4D ya. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 4. Hari ini kita akan belajar memberi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita dan menghubungkan sikap tokoh dalam cerita dengan makna sila Pancasila. Bacalah cerita di bawah ini. Judulnya tentang pemulung yang jujur. Siang itu, di sebuah pasar yang padat, seorang pemulung sedang mengais tempat sampah untuk mengumpulkan barang bekas. Barang-barang tersebut akan ia jual kepada pengepul. Pemulung itu bernama Pak Yana. Pak Yana adalah seorang pemulung yang sangat rajin bekerja. Ia harus menghidupi istri dan 4 anaknya yang masih kecil. Setiap hari, Pak Yana pergi memulung untuk mendapatkan barang bekas yang kemudian ia tukarkan dengan sejumlah uang. Walaupun uang yang ia dapatkan tidak seberapa, ia selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Pak Yana putus sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Bagi Pak Yana, pekerjaan memulung adalah pekerjaan halal. Namun, dalam hatinya ia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dapat menghidupi keluarganya seperti orang lain. Pagi itu, Pak Yana bergegas memulai pekerjaannya. Ia menuju sebuah pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya. Satu persatu sampah plastik ia kumpulkan. Setelah mendapatkan cukup banyak, ia beristirahat sejenak di sebuah gerobak tua sambil memperhatikan orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, bluk, ada sebuah tas jatuh di depannya. Pak Yana memungut tas itu, lalu ia berteriak kepada seorang wanita yang sedang dibonceng sepeda motor. "Ibu, ibu, tas ibu jatuh," teriaknya. Spontan, ibu muda yang dibonceng tadi menoleh ke belakang. Tukang ojek pun berhenti dan si ibu muda tadi berlari menuju Pak Yana yang menghampiri ibu tadi. "Wah, terima kasih ya Pak, sudah menemukan tas saya," ucap ibu muda tadi. Ibu tadi lalu membuka tas dan mengambil beberapa lembar uang 20 ribuan. "Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak." Ibu muda tadi lalu menyelipkan uang yang ia ambil dari tas ke tangan Pak Yana. "Wah, apa ini Bu? Tidak perlu seperti ini Bu, saya ikhlas menolong Ibu." Pak Yana berusaha menolak pemberian si ibu muda dengan halus. Akhir cerita, karena melihat kejujuran hati Pak Yana, ibu muda tadi mengajak Pak Yana bekerja sebagai penjaga sekolah di tempat ia bekerja. Berkat kejujurannya, kini Pak Yana bisa menghidupi keluarganya dengan rezeki yang cukup. Nah, berdasarkan cerita tadi, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan cerita. Sikap jujur itu sangat penting. Karena sikap jujur merupakan cerminan dari makna sila pertama Pancasila. Hal itu karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap jujur. Sikap jujur akan selalu membawa kebaikan kepada pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Dan sebaliknya, perilaku yang tidak jujur akan merugikan pelaku dan orang-orang di sekitarnya. Nah, berikut ini adalah contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyontek ketika ulangan. Yang kedua, mengakui kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, senantiasa berucap jujur. Dan yang keempat, mengembalikan barang orang lain yang terjatuh. Kakak-kakak semua harus bisa mengaplikasikan sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya ya Kak. Nah, tugas yang kedua, kalian buka halaman 22, silahkan diisi kolom yang ada di situ. Ceritakan pengalamanmu dalam berperilaku jujur. Tugasnya dikumpulkan pada wali kelasnya masing-masing. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.